Perdemuan, kemudian ada Muhammad Fikri Eka Saputra, ada Muhammad Said Salahuddin, dan ada Zikri Alamsyah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang perilaku. Yang pertama, perilaku konsumen secara umum. Perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok konsumen dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan seseorang konsumen. Nah, perilaku konsumen ada tiga menurut para ahli. Ya. Yang pertama, menurut Sehifman dan Kanuk pada tahun 1991, perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua, menurut Sihman dan Kanu pada tahun 2000, adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga, menurut Engel, Blackwell, dan Minier pada tahun 1993, perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengetahui tindakan itu. Oke, next. Cek, cek. Sebelumnya, jangan di next dulu. Itu tolong Shifman Kanuknya itu diganti ya. Shifman Kanuk itu terakhir itu sudah ada 2013, 2014. Tapi setelah itu karena Kanuknya sudah meninggal, jadi sudah diganti yang terbaru. Coba ya. Coba kalau Oke, misalnya baik. nge-review itu, ya kan jangan mengikuti buku. Coba cari yang terbarunya. Ya, tolong diperbaiki. Oke, baik, Pak. Ya, Nanti silakan. saya perbaiki. Oke, next. Jenis-jenis konsumen. Jenis-jenis konsumen ada enam. Yang pertama, eh, pelanggan atau konsumen. Yang kedua, trendsetter tipikal. Yang ketiga, konsumen yang mudah dipengaruhi. Yang keempat, konsumen value seeker. Yang kelima, konsumen pemula. Yang keenam, konsumen yang loyal pada harga. Nah, pelanggan atau konsumen menurut undang-undang konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk berperdagangkan konsumen. Nah, yang kedua, trendsetter tipikal konsumen ini selalu suka akan sesuatu yang baru dan dia mendefinisikan dirinya untuk menjadi bagian dari gelombang pertama yang memiliki atau memanfaatkan teknologi terbaru. Yang ketiga, konsumen yang mudah dipengaruhi, terutama oleh konsumen trendsetter, sehingga follower atau pengikut kelompok ini sangat signifikan karena membentuk presentasi terbesar. Nah, kelompok ini disebut konsumen yang terimbas efek dari konsumen trendsetter. Nah, yang keempat, konsumen value seeker, mereka yang memiliki pertimbangan dan pendirian sendiri. Kelompok ini jumlahnya lebih besar dari kelompok pertama, sehingga patut diberi perhatian khusus atau yang disebut value seekers. Jenis konsumen ini relatif sulit untuk dipengaruhi karena mereka lebih mendasar
kebutuhan mereka terhadap alasan-alasan yang rasional. Nah, yang kelima, konsumen pemula. Jenis konsumen pemula cirinya adalah pelanggan yang datang banyak bertanya, dan konsumen pemula merupakan calon pelanggan di masa yang akan datang. Yang keenam, konsumen yang loyal pada harga. Ini tipikal konsumen pada umumnya. Loyalitasnya harga pada harga, bukan pada penjual. Oke, next. Nah, ini model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu dalam mengambil keputusan pengambilan. Tiga model perilaku konsumen. Yang pertama model Pavlovian, yang kedua model input progress output, yang ketiga model sosiologi. Nah, model Pavlovian, model perilaku konsumen Pavlovian adalah model perilaku konsumen yang didasarkan pada teori belajar klasik dari Ivan Pavlov. Model ini mengasumsikan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh rangsangan internal yang dapat menimbulkan respon tertentu. Nah, yang kedua, model input progress output. Model ini juga didasarkan pada teori belajar kognitif dan mengasumsikan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh input atau input, proses, dan output. Yang ketiga, model sosiologi. Model ini memiliki pendekatan berbeda dari dua model sebelumnya. Model sosiologi ini berusaha menghubungkan perilaku konsumen dengan lingkungan sosial. Lingkungan ini dibagi menjadi primary security dan dan secondary security, masyarakat sekunder. Nah, lingkungan primary mengacu pada lingkungan sosial yang paling dekat dengan individu. Ini termasuk keluarga, teman dekat, dan lingkungan sosial lainnya, di mana individu menghabiskan sebagian besar waktu awal hidup mereka. Lingkungan ini sangat penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, moral, norma, dan keterampilan sosial individu. Oke, ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Suara? Tidak ada suara? Maaf Pak, lagi Halo? ada gangguan sebentar. Oke, selanjutnya ada jenis dari perilaku konsumen. Untuk jenis dari perilaku konsumen ini ada rasional yang pertama. Jadi rasional ini adalah sebuah tindakan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa dengan mengedepankan aspek-aspek secara umum seperti kebutuhan utama atau primer, kebutuhan mendesak, dan daya guna produk itu sendiri kepada konsumen pembelinya. Dalam perilaku konsumen, konsumen membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang seperti kualitas produk, harga, manfaat, dan kebutuhan.
Pembeli mungkin melakukan perbandingan antara merek atau produk, mempertimbangkan informasi dan ulasan, serta lebih memilih untuk membeli yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk jenis perilaku rasional ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, konsumen lebih memilih barang berdasarkan kebutuhannya. Kemudian barang yang dibeli itu memberikan kegunaan yang lebih optimal kepada konsumen, serta konsumen memilih barang yang mutunya terjamin dan harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Untuk contohnya sendiri itu, misalnya ada seseorang yang ingin mencari laptop baru di sebuah toko online, maka dia mungkin akan membandingkan berbagai merek, meninjau spesifikasinya, membaca ulasan, dan juga mempertimbangkan anggarannya sebelum memutuskan untuk membeli. Untuk yang kedua ada jenis perilaku konsumen yang irasional. Perilaku ini melibatkan pembelian yang tidak direncanakan atau dipertimbangkan secara matang sebelumnya. Konsumen terpengaruh oleh faktor-faktor seperti promosi, diskon, penempatan barang, atau mungkin dorongan emosional. Pembeli irasional dapat terjadi saat konsumen tergoda untuk membeli sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau nilai jangka panjang. Untuk pembelian irasional ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun media elektronik. Kemudian konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang dikenal luas. Dan yang terakhir, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan gengsi. Untuk contoh sederhananya itu mungkin ada konsumen yang ingin membeli suatu barang di online shop hanya karena terpengaruh oleh display yang menarik dan karena adanya promo dari toko tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada pembelian yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. Perilaku konsumen seringkali tercermin dari norma-norma budaya dan lingkungan sosial di sekitarnya. Faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, norma sosial, tren terbaru, dan pengaruh kelompok tertentu dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan pengambilan konsumen. Untuk contohnya, misalnya dalam budaya tertentu, konsumen mungkin lebih cenderung untuk membeli atau memilih produk yang dianggap cocok dengan identitas budaya mereka, atau mereka mendapat pengaruh dari tren fashion yang sedang berlangsung. Untuk contoh, untuk yang keempat ada pembelian berdasarkan pengalaman dan interaksi. Pengalaman pribadi dan interaksi dengan merek atau produk yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Konsumen mungkin lebih cenderung untuk membeli produk atau merek yang telah memberikan pengalaman positif sebelumnya, seperti memberikan pelayanan yang ramah, kualitas produk yang baik, atau pengalaman pembelian yang menyenangkan. Sedangkan rekomendasi dari teman atau keluarga juga dapat menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian karena konsumen cenderung mempercayai informasi dari orang-orang yang mereka kenal. Boleh di next. Oke, stop dulu. PJ mana PJ? PJ? Iya, Pak. Screenshot dalam 10 detik langsung dikirim ya. Oh iya, baik, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah di screenshot semuanya. Kirim segera, PJ. Saya tunggu sebelum saya tolak. Ya. Sudah dikirim, Pak. Oke, silakan dilanjut kelompok 7. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk faktor yang pertama ada faktor demografis. Jadi faktor demografis ini mencakup sejumlah karakteristik dasar dari individu tersebut seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status perkawinan. Untuk usia sendiri itu sangat mempengaruhi preferensi dari konsumen. Misalnya seorang remaja itu lebih tertarik pada produk dan merek yang berbeda dengan orang dewasa atau lansia. Kemudian jenis kelamin juga memiliki peran penting. Dalam beberapa kasus, produk dan merek ditunjukkan khusus untuk pria atau wanita. Begitu juga dengan pendidikan dan pekerjaan. Ini mempengaruhi preferensi konsumen juga karena orang dengan pendidikan atau pekerjaan tertentu mungkin memiliki selera yang berbeda. Selanjutnya untuk pendapatan, ini juga memainkan peran penting. Contohnya, orang yang dengan pendapatan lebih tinggi cenderung membeli produk dengan merek yang lebih mahal atau lebih mewah.
Yang kedua ada faktor sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya tempat individu tinggal sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Nilai-nilai dan norma serta kebiasaan suatu masyarakat dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Misalnya dalam beberapa budaya, makanan tertentu dianggap sebagai bagian penting dari tradisi atau identitas budaya, sehingga orang dalam budaya tersebut cenderung memilih makanan tersebut. Kemudian yang ketiga ada faktor psikologis. Persepsi individu terhadap suatu produk atau merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Misalnya individu yang mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap kualitas, harga, atau manfaat produk tertentu. Boleh di next. Oke, untuk faktor selanjutnya ada faktor personal. Faktor personal individu seperti kepribadian, gaya hidup, dan preferensi pribadi juga mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Kepribadian individu dapat mempengaruhi preferensi merek dan produk yang mereka inginkan. Misalnya, individu yang ekstrovert mungkin lebih tertarik pada produk yang mencolok dan lebih ekspresif. Sedangkan individu yang introvert itu mungkin lebih memilih produk yang lebih sederhana dan juga praktis. Selanjutnya untuk faktor yang kelima ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti harga produk, pendapatan, dan ketersediaan produk mempengaruhi perilaku konsumen. Harga produk berperan dalam pengambilan keputusan pembelian. Individu juga cenderung membeli produk yang mereka nilai bisa bermanfaat bagi mereka secara optimal. Ketersediaan produk juga sangat penting. Jika suatu produk tidak tersedia, individu cenderung untuk mencari alternatif lain. Kemudian untuk faktor-faktor situasional saat pembelian dilakukan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Tujuan pembelian, lokasi pembelian, dan suasana toko semuanya memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Untuk contohnya, misalnya eh, seseorang mungkin membeli produk untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk keperluan khusus seperti hadiah atau perayaan. Lokasi pembelian juga penting di mana individu cenderung untuk membeli produk secara online atau di toko fisik tergantung pada preferensi mereka dan ketersediaan dari produk itu sendiri. Dan yang terakhir ada faktor teknologi. Untuk faktor teknologi ini telah mengubah cara seseorang berbelanja dan berinteraksi dengan merek dan produk. Platform e-commerce, media sosial, dan ulasan online semuanya mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, individu cenderung mencari informasi tentang produk dan merek secara online sebelum membuat keputusan pembelian. Ulasan online sendiri juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian individu. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya ini ada konsep keputusan pembelian. Yang pertama ini ada pengertian umum keputusan pembelian. Jadi, keputusan pembelian ini merupakan keputusan akhir yang dibuat oleh seorang pembeli setelah mempertimbangkan berbagai faktor tertentu. Faktor-faktor ini meliputi kualitas produk, harga, merek, ulasan pelanggan, dan rekomendasi dari orang lain. Konsumen biasanya melakukan riset mendalam, membandingkan produk serupa, dan menilai kelebihan serta kekurangan dari setiap pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Proses ini mencerminkan tingginya tingkat kehati-hatian dan pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nilai terbaik dari pembelian yang dilakukan. Selain itu, keputusan pembelian juga menunjukkan seberapa jauh pemasar berupaya dalam memasarkan produk mereka kepada pembeli. Pemasar harus mengembangkan strategi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen, mengkomunikasikan nilai produk, dan membangun kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Ini dapat melibatkan berbagai pendekatan seperti iklan yang menarik, promosi penjualan, layanan pelanggan yang responsif, dan penyediaan informasi yang lengkap serta akurat. Keberhasilan pemasar dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta menyesuaikan strategi pemasaran mereka secara tepat. Boleh di next. Nah, untuk yang penjelasan tadi itu secara umum, yang untuk yang ini menurut para ahli. Jadi yang pertama ini ada
menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012. Jadi menurut mereka ini keputusan pembelian ini eh, digarisbawahi itu penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian. Jadi keputusan pembelian ini diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian sama sekali. Lalu ada menurut Kotler tahun 2008. Jadi dia ini mengatakan eh, keputusan pembelian itu dalam garis bawahnya itu proses keputusan pembeli yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Nah, jadi keputusan pembelian di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik sih masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Nah, selanjutnya ada juga menurut Kotler tahun eh, 2009 yang lebih lanjut. Jadi dia ini menggarisbawahi bahwa proses pembelian itu eh, terdiri dari urutan kejadian. Yang pertama ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada menurut swasta dan Irawan pada tahun 2008. Jadi menurut mereka ini digarisbawahi bahwa keputusan pembelian ini pemahaman konsumen tentang keinginan dan kebutuhan akan suatu produk. Jadi dengan hal tersebut gitu, eh, dengan menilai dari sumber-sumber yang ada, dengan menetapkan tujuan pembelian serta mengidentifikasi alternatif, sehingga si konsumen ini dapat menentukan eh, pengambilan keputusan untuk membeli yang disertai dengan perilaku setelah melakukan pembelian. Hampir sama kayak yang Kotler sebelumnya. Lalu ada juga menurut Irawan dan Farid pada tahun 2000. Jadi mereka ini mengemukakan bahwa digarisbawahi kalau keputusan pembelian itu terdiri dari tahap tahap penilaian keputusan yang menyebabkan pembeli membentuk pilihan. Nah, pilihannya ini ada 6 pendekatan. Yang pertama ini ada menganalisa keinginan dan kebutuhan, menilai beberapa sumber yang ada, menetapkan tujuan pembelian, mengidentifikasikan alternatif pembelian, mengambil keputusan untuk membeli, dan perilaku sesudah pembelian. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada menurut Mustafid dan Gunawan pada tahun 2008. Jadi digarisbawahi mereka ini memberikan pendapat bahwa keputusan pembelian itu suatu alasan tentang menentukan pilihan terhadap pembelian suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta harapan. Nah, jadi sehingga dapat menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya keluarga, harga, pengalaman, dan kualitas produk. Lalu juga ada terakhir ada Suryani pada tahun 2008 mengemukakan bahwa keputusan pembelian ini ada dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusannya. Yang pertama itu faktor konsumen. Nah, faktor konsumen ini ada dua unsur dari konsumen itu sendiri yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, yaitu pikiran konsumen yang meliputi kebutuhan atau motivasi, persepsi, sikap, dan karakteristik konsumen, eh, persepsi, sikap, dan karakteristik konsumen yang meliputi demografi, gaya hidup, dan kepribadian konsumen. Faktor kedua ini eh, adalah pengaruh lingkungan yang terdiri atas nilai budaya, pengaruh sub dan lintas budaya, kelas sosial, face-to-face group, dan situasi lain yang menentukan. Boleh di next. Ini selanjutnya ada jenis-jenis tingkah laku keputusan pembelian. Nah, jadi tingkah laku dalam keputusan pembelian oleh konsumen ini merupakan tingkah laku membeli konsumen akhir
individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Semakin kompleks keputusan yang harus diambil, biasanya semakin banyak pembelian dan semakin banyak pula pertimbangan untuk membelinya. Nah, ini ada jenis-jenis tingkah laku membeli konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan dan tingkat perbedaan antar merek. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012. Yang pertama ini ada tingkah laku membeli kompleks. Yang dimaksud tingkah laku membeli kompleks ini adalah terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian karena produk yang dibeli memiliki harga yang tinggi, berisiko tinggi, jarang dibeli, dan memiliki nilai yang sangat personal atau mencerminkan citra diri konsumen. Dalam situasi ini, konsumen perlu melakukan penelitian mendalam mengenai kategori produk sebelum melakukan pembelian. Mereka akan mengumpulkan informasi, membandingkan merek, membaca ulasan, dan mungkin mencari nasihat dari teman atau ahli sebelum membuat keputusan akhir. Lalu yang kedua ini ada tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Jadi maksudnya ini tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan itu terjadi ketika konsumen dalam situasi yang memiliki ciri keterlibatan konsumen yang tinggi, tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan di antara merek gitu. Konsumen sangat terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli dan berisiko, tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Eh, Akan tetapi sesudah membeli, bisa jadi pembeli mengalami ketidaknyamanan sesudah membeli sehingga pemasar harus membuat komunikasi kepada konsumen agar pembeli tidak menyesali pilihan mereknya gitu. Boleh di next. Lalu yang ketiga ini ada tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan. Jadi tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan ini terjadi ketika konsumen memiliki tingkat keterlibatan yang rendah dalam pembelian. Tetapi terdapat beberapa perbedaan besar antar merek yang dirasakan. Dalam situasi ini, konsumen cenderung membuat keputusan pembelian berdasarkan kebiasaan atau rutinitas, tanpa melakukan pencarian informasi yang mendalam atau membandingkan merek secara ekstensif. Konsumen mungkin membeli produk yang sama secara berulang kali karena sudah terbiasa atau merasa nyaman dengan merek tersebut tanpa memikirkan alternatif lain. Lalu selanjutnya yang terakhir ada tingkah laku membeli yang mencari variasi. Jadi tingkah laku membeli yang mencari variasi ini terjadi ketika konsumen dalam situasi yang memiliki ciri tingkat keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan yang dirasakan itu besar. Perbedaan merek ini dianggap berarti pada kondisi di mana konsumen seringkali mengganti merek gitu. Tetapi konsumen mungkin mengambil merek yang lain agar tidak bosan atau untuk sekedar mencoba sesuatu yang berbeda. Pergantian merek ini terjadi demi variasi, bukannya karena tidak puas. Konsumen ini mungkin tertarik untuk mencoba produk baru atau merek lain untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda atau sekedar memenuhi keingintahuan gitu. Jadi dengan memahami beberapa jenis tingkah laku membeli ini, pemasar dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik konsumen, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan ke depannya gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke bagian 6 peran dalam keputusan pembelian. Jadi di dalam dunia pemasaran, mengidentifikasi dengan tepat terhadap pembeli sasaran atas suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan tugas utama dari pramuniaga atau tenaga penjual. Bagian pemasaran perlu mengetahui secara jelas siapa yang sebenarnya terlibat dalam keputusan pembelian dari sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan, dan peran apa saja yang dimainkan oleh masing-masing pihak yang terlibat tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan atau sampai pada suatu barang itu diputuskan untuk dibeli ataupun tidak. Boleh di next. Ya, berikut merupakan 6 peran tersebut. Yang pertama ada inisiator.
Inisiator itu adalah orang pertama yang menyarankan untuk membeli suatu produk atau jasa. Jadi orang ini mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan terhadap suatu produk atau jasa, sehingga memicu proses terjadinya pembelian. Pemerakasa ini atau inisiator ini bisa terjadi pada siapa saja seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Yang kedua itu ada gatekeeper atau pengarus arus informasi. Ya, jadi dalam konteks peran pembelian konsumen ya, gatekeeper ini orang atau pihak yang mengontrol dalam informasi dalam pengambilan keputusan, misalkan dalam rumah tangga ya. Orang tua itu biasanya berperan sebagai gatekeeper yang mana orang tua menyaring berbagai opsi untuk membelikan barang kepada pembuat keputusan seperti anak-anak mereka. Yang ketiga, influencer atau pemberi pengaruh, yaitu orang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Misalkan seperti content creator, bisa juga terjadi pada teman atau kolega. Peran dalam influencer dalam eh, keputusan pemilihan itu seperti keahlian dan pengetahuan mereka, terus bisa pembuatan konten, kepercayaan masyarakat, terus juga audiens yang menarik dan berkembang, serta bisa juga berkolaborasi dengan merek. Kemudian eh, orang yang keempat yaitu decider atau pengambil keputusan. Orang ini merupakan orang yang akhirnya membuat keputusan pembelian. Apa yang dibeli, bagaimana membelinya, atau di mana membelinya. Jadi orang ini adalah individu yang memegang tanggung jawab utama untuk membuat keputusan pembelian akhir. Perannya dalam keputusan pembelian itu ada 5. Yang pertama mengumpulkan informasi, mempertimbangkan faktor, menimbang trade-off, melibatkan influencer, penganggaran, dan keterjangkauan. Kemudian eh, peran yang keenam yaitu ada user. Sorry, ada buyer ya. Buyer ini ada orang-orang yang benar-benar melakukan pembelian. Pembeli mengacu pada individu ataupun pihak yang menyelesaikan transaksi dengan membeli produk atau jasa yang dipilih. Jadi peran pembeli melibatkan pelaksanaan pembelian aktual atau nyata dalam memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Kemudian peran yang keenam yaitu ada user atau pengguna. Jadi user ini adalah orang yang telah benar-benar mengonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Pengguna mengacu pada individu ataupun pihak yang benar-benar menggunakannya sehingga mereka ini tahu manfaat dari produk atau jasa dan bisa memberikan umpan balik atau feedback yang berupa saran gitu. Boleh di next. Oke, jadi di sini ada tahap proses keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong. Jadi ada 5 proses ya. Yang pertama need recognition. Jadi need recognition atau pengenalan masalah ini adalah proses pembelian dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan faktual dan sejumlah keadaan yang diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya faktor internal maupun eksternal, sehingga para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari jumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Kemudian proses yang kedua yaitu information search, pencarian informasi. Jadi konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi produk. Pencarian informasi terdiri di 2 jenis menurut tingkatannya. Yang pertama adalah perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi secara aktif, dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber ya. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu sumber pribadi, seperti keluarga, teman, tetangga, atau kenalan. Yang kedua sumber komersil, berupa iklan, penjual, pengecer, dan pajangan di toko. Yang ketiga sumber publik, seperti media massa, organisasi, pemberi peringkat. Yang keempat yaitu sumber pengalaman, bisa penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Kemudian proses yang ketiga yaitu evaluation of alternatives, evaluasi alternatif. Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah pilihan mengenai produk yang sejenisnya. Pemilihan alternatif ini akan melalui beberapa tahap proses evaluasi tertentu, seperti sifat-sifat produknya,
setiap konsumen akan memandang suatu produk sebagai suatu himpunan atau dari ciri tertentu, sehingga mereka akan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang keempat, proses keempat yaitu purchase decision atau keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi ini, konsumen membentuk preferensi antara merek yang mereka kumpulkan. Dari merek yang mereka kumpulkan itu, mereka akan menetapkan produk apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsumen biasanya membentuk 5 sub keputusan ya, seperti merek, saluran, kuantitasnya, waktu, dan metode pembayaran. Kemudian proses yang kelima itu post-purchase behavior atau perilaku pasca pembelian. Jadi kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara garapan dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja produknya itu tidak memenuhi harapan, maka konsumen akan merasa kecewa. Namun jika memenuhi harapan konsumen, maka mereka akan merasa puas. Nah, kemudian balik lagi ya, perasaan ini akan menentukan apakah pelanggan tersebut bisa membeli produk kembali dan menjadi pelanggan setia. Boleh di next. Oke, di sini ada struktur keputusan pembelian. Ada 6 struktur ya menurut Chip Jono. Yang pertama, pilihan produk. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau jasa dengan menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Misalnya, berdasarkan kebutuhan suatu produk, keberagaman variasi produk, dan kualitas produknya. Yang kedua, pilihan merek. Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki kepribadian tersendiri. Misalnya seperti kepercayaan dan popularitas merek. Yang ketiga itu pilihan penyalur. Buat dia harus beli harus pesan belum akan dikunjungi. Misalkan seperti Shopee ya, contohnya itu kan akan banyak dengan beli mengakses Shopee mereka akan mendapatkan kemudahan mengakses produk dan banyak produk yang tersedia gitu dengan platform lainnya. Yang keempat, pembelian. Keputusan konsumen dan pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda, tergantung bisa sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga bisa karena mungkin faktor lokasinya yang dekat, harganya yang murah, atau mungkin persediaan barang yang lengkap. Kelima yaitu jumlah konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa Tes izin backup ya. Balik lagi ke poin nomor 5. Poin nomor 5 itu jumlah pembelian. Nah, jumlah pembelian itu konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Yang keenam itu metode pembayaran. Nah, metode pembayaran itu singkatnya konsumen dalam membeli produk pasti harus melakukan suatu pembayaran. Kemudian hubungan pemasaran elektronik dengan keputusan pembelian. Bruce et al. Tahun 2018 mengatakan bahwa teknologi internet pada e-marketing digunakan untuk mengumpulkan lebih banyak data yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan untuk mengumpulkan wawasan yang diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan.
Di samping itu, e-marketing merupakan rangsangan yang berasal dari non-pemasaran, yaitu faktor teknologi, yang tentunya dalam penerapannya akan mempengaruhi rangsangan dalam pemasaran. Penerapan strategi pemasaran produk secara online yang baik dan tepat tentunya akan membentuk sikap dan persepsi konsumen terhadap jasa secara positif. Misalnya seperti diberikannya kemudahan dalam mencari suatu produk, keakuratan informasi suatu produk, kemudahan dan keamanan dalam transaksi, maupun respon pelaku bisnis yang baik dalam menanggapi komentar pelanggan. Dengan sikap tersebut dan dengan sikap dan persepsi konsumen yang positif tersebut, maka pelaku bisnis online dapat mempengaruhi konsumen untuk memilih, membeli, dan menggunakan produk yang ditawarkan. Kemudian ada 5 hubungan pemasaran elektronik dengan keputusan pembelian. Yang pertama itu hubungan kemudahan dengan keputusan pembelian online, terus hubungan konten dengan keputusan pembelian online, hubungan respon dengan keputusan pembelian online, hubungan keamanan dengan keputusan pembelian online, dan 5 atau yang terakhir hubungan kepercayaan dengan keputusan pembelian online. Selanjutnya itu review singkat. Kita balik lagi ke materi awal, review singkat perihal e-commerce. E-commerce atau electronic commerce terdiri dari 2 kata dasar, yaitu elektronik atau ya elektronik, dan commerce yaitu perdagangan. Nah, untuk elektronik sendiri, dalam konteks e-commerce ini merupakan alat yang digunakan, dibentuk, atau bekerja menggunakan prinsip elektronika, sedangkan untuk commerce itu mengacu pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang untuk meraih keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan e-commerce merupakan semua aktivitas atau kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik seperti televisi, surel, dan hingga saat ini yang mana internet berperan aktif dalam kegiatan jual beli e-commerce. Secara pengertian lain, menurut buku e-commerce karya Kenneth dan Carol Versio Trevor, e-commerce adalah penggunaan internet, web, dan aplikasi mobile untuk bertransaksi bisnis, baik transaksi antar individu ke sesama individu atau antar individu ke organisasi. Nah, ini contoh-contoh dari e-commerce. Nah, sebenarnya e-commerce itu enggak Shopee, Lazada, atau OLX itu sebenarnya bukan e-commerce ya secara harfiah, tapi itu salah satu bentuk dari e-commerce. E-commerce itu bisa dibilang pengertian secara umum, jadi nggak cuman Shopee, Lazada, OLX doang, tapi bahkan kayak media sosial seperti Facebook atau Kaskus, selagi di dalamnya itu bisa melakukan aktivitas jual beli, itu tergolong dalam e-commerce gitu. Jadi kalau Shopee, Lazada, atau OLX itu secara spesifik lebih tergolong ke dalam marketplace, dan marketplace itu salah satu bagian dari e-commerce. Selanjutnya ada e-business. E-business atau electronic business. Menurut buku E-commerce Business Technology Society karya Kenneth dan Carol Versio Trevor, merupakan suatu sarana digital yang memungkinkan transaksi dan proses-proses lain yang ada di dalam sebuah bisnis, yang mana hal tersebut didasari oleh sistem informasi yang dikendalikan oleh suatu perusahaan. Nah, selanjutnya itu lalu apa yang membedakan antara e-commerce dengan e-business? Secara simpel atau sederhana dapat diartiin kalau e-business adalah kegiatan bisnis yang dijalankan melalui sistem digital atau internet. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya berupa transaksi bisnis saja, namun dapat juga berupa kegiatan pemasaran, sistem pembayaran, sarana komunikasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga bisa disimpulkan ya secara singkat kalau e-commerce itu merupakan salah satu bagian dari e-business. Selanjutnya ada karakteristik unik teknologi e-commerce. Yang pertama itu ada ubiquity. Ubiquity merupakan suatu karakteristik unik yang dimiliki oleh e-commerce, yakni ketersediaan barang yang tidak terbatas atau ada di mana-mana. Berbeda dengan tradisional commerce, di mana kita harus mengunjungi misalnya suatu kedai atau toko untuk melakukan transaksi. Nah, kalau di e-commerce ini nggak memerlukan hal tersebut.
Seseorang dapat melakukan transaksi bahkan dari tempat yang berjauhan sekalipun, menandakan dalam e-commerce terjadi kebebasan pasar dari keterbatasan ruang fisik yang umumnya mengharuskan tiap orang untuk bertransaksi secara langsung. Namun dengan adanya e-commerce, setiap orang dapat bertransaksi di mana saja, seperti di rumah, tempat kerja, bahkan di kendaraan atau di mobil saat menunggu kemacetan. Tak hanya membebaskan keterbatasan jangkauan seseorang untuk bertransaksi, e-commerce juga mengurangi transaction cost atau cost lain yang digunakan untuk melakukan transaksi di pasar tradisional. Misalnya saja kita pengen ngebeli barang di luar negeri nih. Kan kalau commerce yang sifatnya tradisional itu kan kita bakal memerlukan biaya yang sangat banyak ya untuk membeli barang tersebut. Misalnya kayak biaya buat penerbangan atau perjalanan, bahkan waktu yang dipakai itu bakal lama banget. Beda kayak e-commerce yang istilahnya kita tinggal pesan di rumah bisa langsung datang. Yang karakteristik unik kedua itu global reach. Global reach itu secara pengertian transaksi di mana e-commerce memungkinkan kita untuk melakukan transaksi antar negara, menembus batasan-batasan yang ada seperti batasan jarak, waktu, dan tempat, sehingga dapat memudahkan pedagang lokal yang ingin memperjualbelikan produknya kepada pelanggan global dapat lebih mudah dilaksanakan dan dijangkau, sehingga potensi keuntungan yang dapat dimiliki oleh pedagang e-commerce lokal semakin meningkat. Yang ketiga itu ada universal standards. Universal standard atau standar universal adalah standar teknis di dalam e-commerce. Standar ini bersifat sama dan dimiliki oleh semua pelanggan e-commerce di dunia. Dengan kata lain, standar universal ini merupakan seperangkat aturan atau protokol yang telah disepakati dan digunakan untuk memfasilitasi interaksi dan transaksi di dalam e-commerce. Yang keempat ada richness. Richness mengacu pada kekayaan informasi yang ditawarkan di dalam e-commerce. Di dalam e-commerce, para pelanggan dapat mengobrol atau bertanya kepada para pedagang melalui online mengenai barang yang mereka tawarkan, sehingga banyak informasi yang mereka akan dapatkan. Tak hanya itu, informasi yang diberikan juga dapat ditujukan kepada halayak yang lebih luas dan ramai, sehingga memungkinkan efektivitas dan efisiensi tercapainya informasi. Berbeda dengan e-commerce, dalam hal ini pasar tradisional ya, itu juga memberikan layanan informasi saat melakukan penjualan, namun dalam prakteknya atau pelaksanaannya tuh terdapat kekurangan dari penyampaian informasi di pasar tradisional dapat dibuktikan melalui modal yang diperlukan. Kalau di pasar tradisional tuh semakin jangkauan informasi yang diraih itu Pak semakin luas, maka modal yang dikeluarkan juga semakin besar. Selanjutnya ada interactivity. Interactivity merupakan variasi interaktif yang diberikan dalam layanan e-commerce. E-commerce memungkinkan komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen atau B2C hingga antara konsumen dengan konsumen lainnya atau C2C. E-commerce memberikan pengalaman komunikasi yang semakin baik sehingga pengalaman yang ditimbulkan ketika berkomunikasi sama seperti ketika seorang pedagang dan seorang konsumen berkomunikasi melalui tatap muka. Fitur-fitur interaksi fitur-fitur interaksi fitur-fitur interaksi tersebut diantaranya seperti fitur komentar, komunitas antar pembeli, like dan share. Kemudian ada information density hampir sama seperti richness. Information density mengacu pada jumlah informasi yang tersedia untuk para pelaku e-commerce. Seiring berkembangnya internet, terutama teknologi e-commerce, informasi yang diberikan itu semakin banyak dan berkualitas untuk ditujukan kepada para pelaku pasar. Misalnya di e-commerce, pembeli akan mengetahui harga asli suatu produk, sehingga pembeli akan semakin mudah melakukan perbandingan antara toko satu dengan toko lainnya. Namun tetap saja di balik keuntungan yang diberikan ini juga dapat memberikan konsekuensi. Akibatnya para toko atau penjual itu sering melakukan penjualan dengan harga yang semakin kompetitif. Selanjutnya ada personalization and customization. E-commerce memungkinkan penjual untuk melakukan personalisasi dan kustomisasi. Personalisasi memiliki arti seorang penjual dapat menyesuaikan produk yang mereka jual berdasarkan minat atau histori pembelian pelanggan sebelumnya. Tak hanya itu, kalau kustomisasi itu didasari pada preferensi pelanggan yang telah ditentukan sebelumnya. Terakhir ada sosial teknologi.
seiring berkembangnya zaman, transaksi di e-commerce tidak hanya sekedar sebagai media jual beli barang saja, namun juga merangkap sebagai alat media sosial. Hal tersebut dapat dibuktikan salah satunya dengan kapabilitas e-commerce sebagai media untuk saling berkomunikasi, seperti memberikan komentar atau berbagi pengalaman. Selanjutnya ada tipe-tipe e-commerce. Yang pertama itu ada ada B2B. B2B e-commerce adalah tipe e-commerce yang mana suatu bisnis menjual produknya kepada perusahaan lainnya. Konsep sederhana yang membedakan antara B2B dan B2C adalah B2C itu seorang produsen menjual barang langsung kepada konsumen atau pengguna akhir. Jadi langsung barang jadinya. Berbeda dengan B2B yang mana produsen menjual barangnya itu kepada perusahaan atau UMKM, tidak kepada perseorangan, sehingga juga dapat disimpulkan berbeda dengan B2C, tipe B2B menerapkan konsep transaksi yang lebih rumit dan bersifat jangka panjang. Berbeda dengan B2C yang mana konsumen harus langsung membayar, konsep B2B itu nggak kayak gitu. Mereka tuh nggak terlalu terburu-buru dalam meminta perusahaan yang nggak beli barang mereka untuk segera membayar demi fokus untuk menciptakan peluang bisnis di masa mendatang. Selanjutnya ada B2C. B2C e-commerce adalah tipe e-commerce yang mana suatu bisnis menjual produknya kepada pelanggan. Hal ini merupakan tipe e-commerce yang paling banyak atau paling umum digunakan karena dalam tipe ini pengusaha atau bisnis dapat dikatakan bersentuhan langsung dengan konsumen. Karena seperti yang dijelaskan tadi, jika tipe B2C ini merupakan proses penjualan yang mana pengusaha menjual langsung produk tersebut kepada para konsumen. Secara umum, model bisnis ini tidak hanya diterapkan di e-commerce aja, tapi di tipe penjualan tradisional seperti di toko-toko atau warung-warung yang ada di sekitar kita juga menerapkan konsep yang sama. Selanjutnya ada situsi. Situs e-commerce adalah tipe e-commerce yang mana customer dapat menjual produknya kepada sesama customer satu sama lain. Di e-commerce, contoh situs yang memfasilitasi hal konsep bisnis situsi adalah Marketplace Shopee, Tokopedia, Facebook Marketplace, dan OLX. Kemudian ada social e-commerce. Social e-commerce merupakan tipe e-commerce yang dapat diakses melalui platform media sosial. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui banyak platform e-commerce yang dapat dihubungkan melalui akun media sosial. Berhubungan dengan itu, aplikasi e-commerce juga dapat dijadikan sebagai platform seseorang untuk saling berkomunikasi dan bersosialisasi satu sama lain. Contoh dari sosial e-commerce adalah Facebook Marketplace. Selain menjadi sebuah media sosial, Facebook juga merangkap menjadi e-commerce. Selanjutnya ada mobile e-commerce atau in-commerce. Mobile e-commerce merupakan e-commerce di platform mobile. Saat ini perkembangan e-commerce tidak hanya melalui situs web saja di internet yang hanya dapat diakses melalui komputer, namun juga bisa melalui platform mobile. Sehingga penggunaan atau akses customer untuk menggunakan aplikasi e-commerce dapat terlaksana secara efektif karena dapat digunakan kapan dan di mana saja. Tanya itu di platform mobile mobile customer juga dapat membayar langsung barang yang mereka beli. Hal tersebut dibuktikan tersedianya layanan m-banking atau e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana. Jadi simpelnya e-commerce itu lebih ke arah perbedaan medianya aja sih, yang biasanya diakses lewat komputer, sekarang udah bisa diakses lewat mobile. Terakhir itu ada local e-commerce. Local e-commerce mengacu pada pelayanan, tampilan, atau rekomendasi yang ditampilkan berdasarkan lokasi pelanggan di daerah-daerah tertentu. Ini terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat e-commerce yang berbasis lokal semakin banyak. Selanjutnya ada e-commerce versus toko fisik. Tadi kan e-commerce sudah dijelasin pengertiannya. Sekarang toko fisik atau commerce yang sifatnya umum ya atau tradisional. Nah, toko fisik, retail atau offline store merupakan tempat transaksi jual beli yang memerlukan media fisik untuk menjual hingga mempromosikan produknya. Secara umum, toko fisik memiliki karakteristik dan struktur, yakni memiliki lokasi di beberapa tempat tertentu, misalnya saja di mall, pasar, pusat pembelanjaan, tempat wisata, dan lain-lainnya. Berbeda dengan e-commerce, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang bergerak melalui media elektronik. Ini contoh-contoh dari toko fisik yang biasanya ada di mall. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pengaruh e-service dalam e-commerce terhadap kepuasan konsumen.
Dengan beralihnya aktivitas konsumen ke dunia digital melalui e-commerce, e-commerce juga harus mengikuti dan menyambut pengalihan konsumen ini dengan menawarkan jasa dalam lingkup digital atau e-service sebagai salah satu strategi pemasaran dalam e-commerce. Di sini ada dua referensi yang saya gunakan. Pertama dari Febrenianes dan DKK tahun 2020, judulnya Perilaku Konsumen Terhadap Kualitas E-Service pada E-commerce, dan kedua itu dari Purwanto A tahun 2022 dengan judul The Role of Digital Leadership, Loyalty, Service Quality, dan Satisfaction of Indonesian E-commerce Online Shop. Boleh di next? Baik, berdasarkan paper yang ditulis oleh Febriani NS dan DKK pada tahun 2020, kualitas e-service yang dilakukan oleh e-commerce di Indonesia dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. E-service quality sendiri merupakan kualitas pelayanan terhadap konsumen dalam lingkup digital atau e-commerce. Menurut Fandom tahun 2010, e-service quality didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah situs web memfasilitasi pembelanjaan, pembelian, dan pengiriman produk atau jasa yang efisien dan efektif. Sedangkan menurut Carlson tahun 2010, kualitas layanan elektronik didefinisikan sebagai evaluasi dan penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap kualitas penyampaian layanan elektronik di pasar internet. Boleh di next? Di sini Zaitami tahun 2013 mengidentifikasikan adanya 7 dimensi yang membentuk skala core online services dan skala recovery online service. 4 dimensi inti yang digunakan pelanggan dalam menilai suatu website adalah pertama efisiensi, yaitu kemudahan dan kecepatan dalam mengakses, menggunakan, dan meninggalkan situs atau web. Yang kedua itu fulfillment, yaitu sejauh mana akurasi janji situs tentang ketersediaan pesanan dan kecepatan pengiriman produk. Yang ketiga ada reliability, yaitu kebenaran fungsi teknis dari situs, khususnya apakah situs berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Dan keempat adalah privacy, sejauh mana situs tersebut memberi jaminan keamanan dan perlindungan informasi pengguna. Kemudian tiga dimensi yang digunakan untuk pelanggan untuk menilai layanan pemulihan saat timbulnya suatu masalah atau recovery online service adalah pertama dari sisi responsiveness atau kemampuan penanganan masalah yang efektif dan pengembalian garansi online. Yang kedua adalah compensation, yaitu sejauh mana situs memberikan kompensasi kepada pelanggan yang mengalami permasalahan. Dan yang terakhir adalah kontak, yaitu tersedianya bantuan melalui telepon atau secara online melalui email. Boleh di next? Baik, berikutnya adalah menurut Kotler tahun 2012, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Menurut Ting DKK tahun 2016, e-satisfaction atau kepuasan konsumen digital digambarkan sebagai gratifikasi dari pelanggan yang berasal dari pengalaman pembelian nyata sebelumnya dengan perusahaan perdagangan elektronik tertentu. Penelitian mereka melakukan survei menggunakan instrumen berupa kuesioner terhadap sampel sebanyak 116 responden yang didapatkan dari hasil penghitungan menggunakan rumus Slovin dan teknik pengambilan sampel sampling menggunakan probability sampling. Kesimpulannya itu variabel kualitas e-service ini memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan konsumen e-commerce di Indonesia dengan probabilitas di bawah 0,05, yaitu adanya pengaruh signifikan. Situs e-commerce di Indonesia unggul dalam hal memberi kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan berbelanja, namun masih rendah dalam hal penanganan masalah dan kebijakan bagi konsumen. Boleh di next? Berikutnya dari paper kedua yaitu dari Purwanto A tahun 2022 yang menggunakan sampel sebanyak 190 konsumen pengguna e-commerce dengan menggunakan kuesioner skala Likert yang didistribusikan secara online.
Penelitian ini menggunakan 4 variabel. Pertama, digital leadership, service quality, dissatisfaction, dan loyalty. Boleh di next. Nah, penelitian ini menghasilkan 5 konklusi atau kesimpulan. Pertama, variabel digital leadership memiliki efek positif yang signifikan pada satisfaction. Artinya, setiap peningkatan variabel digital leadership mampu meningkatkan juga variabel satisfaction secara signifikan. Kedua, variabel digital leadership memiliki efek positif yang signifikan pada loyalty. Yang artinya, setiap peningkatan digital leadership mau meningkatkan juga variabel e-loyalty secara signifikan. Kemudian, variabel e-service quality memiliki efek positif yang signifikan pada e-satisfaction, yaitu setiap peningkatan variabel e-service quality mampu meningkatkan juga variabel e-satisfaction secara signifikan. Kemudian, variabel e-service quality memiliki efek positif yang signifikan pada e-loyalty. Artinya, setiap peningkatan variabel e-service quality mampu meningkatkan juga variabel e-loyalty secara signifikan. Dan yang terakhir, pengaruh signifikan antara e-service quality yang disediakan oleh e-commerce yang kemudian menciptakan e-satisfaction yang positif dan sekaligus menciptakan e-loyalty bagi pengguna e-commerce. Boleh di next. Nah, berdasarkan kedua paper yang sudah ditinjau sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa e-service memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap kepuasan konsumen. Mungkin dapat dirasakan juga oleh kita sebagai konsumen ketika pelayanan suatu e-commerce yang baik akan membuat kita lebih puas ketika menggunakan e-commerce tersebut untuk berbelanja dan hal lainnya. Selain itu, kualitas e-service yang disediakan oleh e-commerce akan sekaligus menciptakan e-loyalty bagi pengguna e-commerce yang memungkinkan para pengguna akan menggunakan e-commerce tersebut lagi untuk melakukan aktivitas berbelanja online. Boleh di next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, oke. Baik. Berikutnya adalah perilaku konsumen dalam e-commerce. Tapi sebelum kita membedah perilaku faktor-faktor, kita akan memulainya terlebih dahulu. Perilaku konsumen dalam e-commerce mencakup serangkaian tindakan, pemikiran, dan keputusan yang dilakukan oleh individu saat berbelanja dan berinteraksi dengan platform online untuk membeli produk atau layanan. Hal ini mencakup sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, mulai dari aksesibilitas produk hingga keamanan transaksi online. Lalu ada keputusan pembelian dalam e-commerce, yaitu merujuk pada proses di mana konsumen memilih untuk membeli suatu produk atau layanan setelah melakukan penelitian, perbandingan, dan evaluasi terhadap berbagai pilihan yang tersedia di platform online. Keputusan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti informasi produk, kepercayaan terhadap platform e-commerce, pengalaman pengguna, dan hal yang lainnya. Boleh di next? Oke, sekarang kita tinjau faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan pembelian dalam e-commerce secara lebih mendetail. Yang pertama ada aksesibilitas dan kemudahan. E-commerce telah merevolusi cara kita berbelanja dengan memberikan aksesibilitas yang tak terbatas dan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsumen kini dapat menjelajahi dan membeli produk dari berbagai penjuru dunia tanpa meninggalkan kenyamanan dari rumah mereka masing-masing. Ini nggak hanya memungkinkan konsumen untuk mengakses lebih banyak pilihan, tetapi juga menawarkan kenyamanan yang tak tertandingi. Dengan perangkat digital yang terhubung ke internet seperti komputer, ponsel, atau tablet, konsumen dapat berbelanja kapan saja, di mana saja, bahkan di tengah-tengah malam atau saat berpergian. Lalu ada informasi produk. Salah satu keuntungan utama e-commerce adalah kemampuan dalam menyediakan informasi produk yang sangat melimpah kepada konsumen. Itu bisa dilihat dari deskripsi produk yang lengkap, ulasan, foto dan video, opsi perbandingan, semuanya itu bisa ditemukan dalam platform e-commerce. Lalu ada kepercayaan dan keamanan.
Keamanan transaksi dan kepercayaan terhadap platform e-commerce dan penjual adalah landasan dari pengalaman berbelanja online yang sukses. Konsumen harus yakin bahwa informasi pribadi dan keuangan mereka aman saat bertransaksi secara online. Oleh karena itu, platform e-commerce harus melindungi data konsumen dengan teknologi enkripsi yang kuat, serta memberikan jaminan keamanan dan privasi kepada pengguna mereka. Di sisi lain, penjual juga harus membangun reputasi yang baik dengan memberikan layanan pelanggan yang berkualitas dan menghormati kebijakan pengembalian dan juga garansi. Boleh di next. Lalu ada pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna itu adalah kunci untuk mempertahankan konsumen dan meningkatkan loyalitas merek dalam e-commerce. Situs web atau aplikasi e-commerce harus dirancang dengan baik, mudah dinavigasi, dan responsif terhadap perangkat pengguna. Proses pembelian juga harus lancar dan intuitif dengan sedikit hambatan atau gangguan. Fitur seperti keranjang belanja yang mudah digunakan, pencarian yang canggih, dan rekomendasi produk yang relevan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan konsumen. Lalu ada penyesuaian dan personalisasi. Teknologi dalam e-commerce memungkinkan untuk menyesuaikan pengalaman berbelanja bagi setiap konsumen secara individual. Dengan menganalisis data perilaku konsumen, platform e-commerce dapat menampilkan produk yang disesuaikan dengan preferensi dan riwayat pembelian mereka. Rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan promosi yang ditargetkan dapat membantu memperkuat hubungan antara konsumen dan merek, serta meningkatkan tingkat konversi. Logistik dan pengiriman. Pengiriman yang cepat, murah, dan dapat diandalkan adalah kunci untuk memenuhi harapan konsumen dalam e-commerce. Konsumen seringkali memperhatikan biaya pengiriman dan estimasi waktu pengiriman saat membuat keputusan pembelian. Oleh karena itu, penyedia layanan harus mampu memberikan layanan efisien dan terpercaya. Lalu ada pembayaran dan keamanan finansial. Sistem pembayaran yang aman dan beragam merupakan komponen penting dari infrastruktur e-commerce. Konsumen harus dapat memilih dari berbagai metode pembayaran yang nyaman dan aman, seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital, atau bahkan pembayaran dengan kode QR atau QR code. Selain itu, platform e-commerce harus mengimplementasikan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data finansial dari ancaman kejahatan cyber. Boleh di next. Oke. Selanjutnya ada gaya hidup konsumtif sebagai hasil sistem e-commerce. Gaya hidup konsumtif adalah suatu pola perilaku di mana individu secara berulang-ulang cenderung menggunakan sebagian besar sumber daya mereka, seperti halnya uang, waktu, dan perhatian untuk memperoleh barang-barang atau jasa-jasa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga bertujuan untuk memuaskan keinginan atau aspirasi yang lebih luas. Hal tersebut tentunya mencerminkan orientasi yang mendalam pada konsumsi sebagai cara utama untuk mengekspresikan identitas, mencapai pengakuan sosial, dan mencari kepuasan pribadi. Dan dalam konteks sistem e-commerce, gaya hidup konsumtif menjadi semakin mempengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan cara platform online memfasilitasi interaksi antara konsumen dan penjual serta menyajikan berbagai produk dan penawaran. Faktor ini dipengaruhi oleh kemudahan akses pasar ke global, promosi yang mungkin menggiurkan, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang memikat. Dan dalam keseluruhan, gaya konsumtif yang dipengaruhi oleh sistem e-commerce tidak hanya mencerminkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan materi, tetapi juga menyoroti aspek psikologis, sosial, dan budaya yang terlibat dalam proses konsumsi. Boleh di next. Penyebab gaya hidup konsumtif sebagai hasil sistem e-commerce. Ada kemudahan berbelanja. Sistem e-commerce telah merevolusi cara kita berbelanja dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai produk layanan. Kalau dulu kita harus pergi ke toko fisik untuk membeli barang yang diinginkan, kalau sekarang kita hanya perlu beberapa klik untuk mendapat
pilihan produk dan menelusuri berbagai produk. Namun kemudahan ini juga menjadi sumber godaan untuk melakukan pembelian secara impulsif. Tanpa hambatan fisik atau waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan, seseorang mungkin lebih rentan terhadap dorongan untuk membeli barang secara spontan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Lalu ada promosi dan diskon. Salah satu daya tarik utama dari platform e-commerce adalah penawaran promosi, diskon, ataupun penawaran khusus yang seringkali ditawarkan. Diskon besar-besaran kayak flash sale ini sering banget jadi pendorong untuk membeli barang. Terutama konsumen merasa bahwasanya mereka sedang mendapatkan kesempatan untuk sulit banget untuk dilewatkan. Nah, tapi sering banget penawaran semacam ini bisa memicu perasaan ketakutan atau kehilangan barang yang sebenarnya tidak perlu, sehingga pembelian impulsif tidak selalu didasarkan pada kebutuhan sebenarnya. Boleh di next. Pola konsumsi yang tidak terkendali. E-commerce menyediakan akses yang tak terbatas ke berbagai produk dan layanan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pola konsumsi yang tidak terkendali. Tanpa pembatasan fisik, konsumen dapat dengan mudah terjerumus ke dalam siklus belanja yang tidak berujung. Belanja yang berlebihan ini bukan hanya menyebabkan pemborosan finansial, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan pribadi. Lalu ada perbandingan yang mudah. Salah satu keuntungan besar dari e-commerce adalah kemampuan untuk dengan cepat mudah membandingkan harga dan fitur produk dari berbagai merek dan penjual. Ya, meskipun ini dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih terinformasi, tapi juga memicu perasaan ketidakpuasan atau keinginan untuk terus mencari produk yang lebih baik ataupun barang yang lebih murah. Terlalu banyak pilihan ini bisa memperumit proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kecenderungan belanja yang impulsif. Karena konsumen merasa terus-menerus harus mencari yang terbaik dari yang terbaik. Lalu, yang terakhir ada pengaruh dari media sosial. Integrasi antara e-commerce dan media sosial membuka pintu bagi pengaruh yang besar kepada teman, keluarga, ataupun influencer dalam proses pembelian. Karena melalui platform e-commerce yang terhubung dengan medsos, konsumen dapat melihat rekomendasi produk dari orang-orang yang mereka kenal ataupun tokoh-tokoh yang mereka ikuti. Meskipun ini bisa membantu dalam memberikan inspirasi atau saran yang mungkin bermanfaat, tapi juga dapat meningkatkan tekanan sosial untuk membeli barang tertentu demi meniru gaya hidup orang lain. Hal ini mengakibatkan konsumen merasa perlu untuk membeli barang-barang tertentu untuk mencocokkan atau menunjukkan status sosial mereka tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau kemampuan finansial mereka sendiri. Boleh di next. Oke, kesimpulannya berdasarkan materi yang kami semua sudah paparkan, dapat disimpulkan jika e-commerce dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan pembelian yang dimiliki oleh konsumen. Dan bukan hanya itu, kami juga menyimpulkan jika e-commerce juga mampu meningkatkan gaya hidup dan sifat konsumtif yang dimiliki konsumen. Itu semua kami simpulkan dapat terjadi karena segala bentuk kemudahan yang telah diberikan oleh e-commerce, seperti kemudahan dalam akses, berbelanja, hingga banyaknya variasi promo yang ada seperti diskon hingga promo beli satu gratis satu. Oke, boleh di next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh langsung raise hand. Nanti moderator akan memandu kalian dalam sesi tanya dan jawab. Terima kasih. Oke, udah ada beberapa teman-teman yang raise hand. Mungkin boleh yang pertama dari Ezra, dipersilakan.
Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Ezra izin bertanya, seberapa besar pengaruh ulasan dan rating produk di platform e-commerce terhadap keputusan pembelian konsumen? Terima kasih. Oke, terima kasih Ezra atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya untuk Salwa. Terima kasih kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Salwa izin bertanya mengenai keputusan pembelian yang tadi udah dijelaskan. eh, Seberapa penting personalisasi pengalaman pengguna dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di platform e-commerce? Terima kasih. Oke, terima kasih Salwa atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya Eka. Makasih kelompok penyaji atas pertanyaan dan waktunya buat bertanya. Izin tanya, kalau misalnya strategi promosi, diskon, sama bundling itu kan biasanya tujuannya buat bikin konsumen jadi beli barang kita kan. Tapi biasanya ada info-info yang kesebar di di konsumen kalau ternyata barang diskon atau bundling tuh sebenarnya harganya sebelum didiskonkan itu udah dinaikin. Jadi harga diskon yang tertera tuh sebenarnya sama aja. eh, jadi diskon itu nggak menguntungkan konsumen gitu. Menurut kelompok kalian strategi itu tuh eh, masih efektif nggak sih sekarang? Makasih. Oke, terima kasih Eka atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh Andre. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, di dalam teori perilaku konsumen, teori antropologi, apa peran dari kebudayaan dan kelas sosial di dalam membentuk preferensi konsumen dan bagaimana hal tersebut berdampak pada strategi pemasaran? Terima kasih. Oke, terima kasih Andre atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh ke Asti. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Asri, izin bertanya, apa perbedaan utama dalam perilaku pembelian antara generasi milenial dan Gen Z di platform e-commerce dan bagaimana strategi pemasaran e-commerce dapat disesuaikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masing-masing generasi? Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Asti atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya boleh ke Lika. Terima kasih kelompok penyaji atas presentasinya. Saya Lika izin bertanya, apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk mengurangi ketidaknyamanan pasca pembelian dalam tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan? Dan bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan strategi ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Lika atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin yang terakhir boleh ke Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri izin bertanya, bagaimana model perilaku konsumen yang disebutkan dalam PPT seperti model Pavlovian, input output, dan model sosiologi dapat diterapkan dalam strategi pemasaran e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Oke, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Mungkin izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar ya. Pertanyaannya, strategi diskon, promo, dan harga eksklusif itu ngaruh nggak sih ke perilaku konsumen? Apalagi banyak yang bilang kalau produk diskon itu harganya udah dinaikin sebelum didiskon, atau istilah markup lah ya. Jadi sebenarnya harga yang didapat setelah diskon itu sama aja. Dan apa strategi diskon dan sejenisnya beneran efektif? Jadi mungkin mau disclaimer dulu ya. Mungkin terkait harga yang di markup sebelum diskon itu emang ada. Tapi mungkin nggak semua produk eh, dilakukan diperlakukan seperti itu. Hal ini bisa dibandingkan ya, harga produk yang telah didiskon dengan produk yang di toko lain gitu. Kalau ternyata harga produknya yang serupa yang telah diberi diskon memang lebih murah, berarti emang toko tersebut memberikan diskon yang menguntungkan untuk konsumennya. Tapi kalau ya masih sama harganya dengan harga produk sebelum diskon, itu mungkin hanya strategi dari marketingnya mereka. Terus balik lagi ke pertanyaannya. eh Diskon, promo, dan harga eksklusif itu ngaruh nggak ke perilaku konsumen? Tentu iya ya, dan berpengaruh positif gitu. Jadi ketika konsumen melihat diskon ataupun promo, mereka cenderung merasa mendapatkan keuntungan lebih dan akan termotivasi untuk membeli produk tersebut. Bahkan jika awalnya mereka tidak berniat untuk membeli ya.
Dan juga harga eksklusif bisa membuat konsumen merasa istimewa gitu untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi semua itu akan menciptakan nilai tambah yang mendorong konsumen untuk membeli pembelian secara langsung. Terus juga berdasarkan paper yang saya telusuri ya, eh, salah satunya dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Diskon dengan Markup terlebih dahulu. Di situ dijelaskan bahwa diskon atau potongan harga berpengaruh terhadap pembelian yang tak direncanakan atau impulse buying. Jadi hasil survei yang telah dilakukan oleh AC Nielsen dalam majalah Marketing 5 menyatakan bahwa penduduk Indonesia ini termasuk ke dalam impulse buying atau didefinisikan sebagai tindakan membeli yang sebelumnya tidak direncanakan atau tidak disadari terlebih dahulu. Di sebesar 85% penduduk Indonesia ini berbelanja di supermarket dan hypermarket tanpa adanya rencana dulu. Salah satu faktornya disebabkan oleh adanya diskon dan promosi lainnya. Kurang lebih seperti itu, Eka. Apakah sudah terjawab? Udah terjawab, Syahid. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Ezra. Jadi pertanyaannya tadi itu seberapa besar pengaruh ulasan dan rating produk di platform e-commerce terhadap keputusan pembelian konsumen? Oke, menurut kelompok kami, ulasan dan rating produk di platform e-commerce itu sangat berpengaruh besar bagi konsumen, terutama bagi mereka yang merupakan konsumen yang bersifat lebih rasional. Jadi ulasan dan rating itu memberikan informasi dari sesama konsumen yang sudah menggunakan produk tersebut. Hal ini akan menambah kredibilitas produk dan penjual, sehingga calon pembeli merasa lebih percaya untuk melakukan pembelian. Selain itu, ulasan dan rating juga berfungsi sebagai bentuk bukti sosial. Jika banyak orang yang memberikan ulasan positif, calon pembeli merasa lebih yakin bahwa produk tersebut berkualitas. Secara keseluruhan, ulasan dan rating produk memainkan sebuah peran yang penting dan krusial dalam proses pengambilan keputusan di platform e-commerce. Ulasan dan rating tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mempengaruhi secara langsung penjualan dan reputasi dari sebuah produk. Abang sudah menjawab, Ezra? Sudah, terima kasih Abi. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andre. Jadi pertanyaan itu, dalam teori perilaku konsumen, teori antropologi, apa peran dan kebudayaan dan kelas apa peran dari kebudayaan dan kelas sosial dalam membentuk preferensi konsumen dan bagaimana hal tersebut berdampak pada strategi pemasaran. Nah, eh, peran budaya dan kelas sosial dalam membentuk eh, preferensi konsumen ini ada dampaknya juga sebenarnya terhadap pada strategi pemasaran. Jadi budaya dan kelas sosial ini merupakan faktor penting dalam antropologi yang berperan besar dalam membentuk preferensi konsumen. Pemahaman mendalam tentang peran keduanya ini sangat lumayan krusial ya bagi pemasar untuk menyusun strategi yang efektif. Nah, jadi budaya ini sebagai sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut masyarakat ini punya pengaruh signifikan. Yang pertama ini terhadap kebutuhan dan keinginan. Jadi budaya ini mendefinisikan apa yang dianggap penting dan berharga bagi individu, sehingga mempengaruhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini contohnya di budaya tertentu itu, misalnya kepemilikan mobil itu mobil pribadi mungkin dianggap sebagai simbol status, sedangkan di budaya lain itu transportasi umum itu lebih diutamakan gitu. Ada yang kedua ini budaya mempengaruhi eh, terhadap persepsi dan sikap. Jadi budaya ini membentuk cara pandang individu terhadap produk dan merek. Produk yang sesuai dengan nilai-nilai budaya akan diterima dengan baik gitu, sedangkan yang bertentangan mungkin ditolak ya. Contohnya itu iklan yang menampilkan keluarga bahagia mungkin lebih efektif dibandingkan yang menghargai keharmonisan keluarga gitu. Terus ada juga budaya ini berpengaruh pada perilaku konsumen. Budaya ini menuntun bagaimana individu berperilaku dalam situasi pembelian. Ritual dan norma budaya ini dapat mempengaruhi cara mereka berbelanja, memilih produk, dan menggunakannya. Makanya ini di beberapa budaya tawar-menawar itu udah jadi hal yang biasa gitu dalam berbelanja.
Nah, tadi kan budaya, sekarang kelas sosial. Kelas sosial ini sebagai stratifikasi masyarakat berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan ini juga pengaruh besar terhadap preferensi konsumen. Yang pertama ini terhadap gaya hidup. Gaya hidup kelas sosial ini berbeda. eh, Kelas sosial ini berbeda, memiliki gaya hidup yang berbeda yang mempengaruhi pilihan produk dan layanan. Contohnya kelas atas mungkin lebih memilih produk mewah gitu. Sedangkan kelas bawah ini lebih ke fungsionalitas dan harganya. Terus ada juga kelas sosial ini berpengaruh preferensinya di sumber daya. Jadi kelas sosial ini yang berbeda memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan yang berbeda pula, sehingga mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk membeli. Dan lalu juga ada berdampak kepada aspirasi. Kelas sosial ini memiliki aspirasi dan pencitraan diri yang berbeda, yang mempengaruhi produk yang mereka beli untuk mencapainya. Nah, dampak pada strategi pemasaran ini apa sih? Ada 5 yang saya dapat. Eh, yang pertama ini ada segmentasi pasar. Jadi bisa membagi pasar berdasarkan faktor budaya dan kelas sosial. Jadi memungkinkan pemasar untuk menargetkan pesan dan produk mereka dengan lebih tepat. Yang kedua ada pengembangan produk. Ya tentunya ini juga bisa untuk produk dan layanan. Jadi dirancang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi budaya dan kelas sosial tertentu. Terus yang ketiga ada strategi komunikasi. Jadi pesan pemasaran harus disesuaikan dengan bahasa, nilai-nilai, dan kebiasaan budaya dan kelas sosial targetnya gitu. Terus yang keempat ada pilihan saluran distribusi. Saluran distribusi ini produk ini harus dipilih agar mudah diakses oleh target konsumen berdasarkan kelas sosial dan lokasinya. Dan yang terakhir ada penetapan harga. Harga produk harus mempertimbangkan gitu daya beli dari si konsumen dan sensitivitas harga konsumen dari berbagai kelas sosial. Itu aja. Eh, apakah terjawab Anda? Sangat terjawab, Dikri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Saya akan menjawab soal yang ditanya Putri. Bagaimana soal model perilaku konsumen, model Pavlovian, model input, proses, output, dan model sosiologi dapat diterapkan dalam strategi pemasaran e-commerce untuk meningkatkan penjual. Oke, saya akan menjawab soalnya model Pavlovian atau pengkondisian klasik. Dalam model ini suatu stimulus dipasangkan dengan suatu proses untuk memperoleh respon yang terkondisi. Dalam e-commerce, hal ini dapat diterapkan dengan menciptakan rasa urgensi, gunakan penawaran waktu terbatas, penghitungan waktu mundur, atau pesan kelangkaan untuk menciptakan rasa urgensi yang dapat memicu respon terkondisi untuk melakukan pembelian. Yang kedua, mengasosialisasikan merek dengan emosional. Yang ketiga, menghargai loyalitas. Terapkan program loyalitas dengan memberi penghargaan kepada pelanggan atas pembelian berulang, menciptakan respon terkondisi untuk terus membeli dari merek Anda. Oke, model input, proses, output yang disingkat dengan IPO.
Model ini menggambarkan proses interaksi dengan platform e-commerce. Dalam e-commerce, IPO dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengoptimalkan tahap masukan pasti fungsi pencairan, rekomendasi produk, dan navigasi situs web Anda arah pengguna untuk memudahkan pelanggan menemukan apa yang mereka cari. Yang kedua, menyederhanakan tahap proses. Terapkan proses checkout dengan lancar. Tawarkan beberapa opsi pembayaran dengan beri informasi produk yang jelas untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan konversi. Yang ketiga, memberikan tahap keluaran yang memuaskan. Memberi layanan pelanggan yang sangat baik, menawarkan pengirim atau mengembalikan gratis dan memastikan produk dikirimkan tepat waktu untuk menciptakan pengalaman pasca pembelian yang positif. Oke, model sosiologi. Yang pertama, pemasaran influencer. Yang kedua, bukti sosial. Yang ketiga, membangun komunitas. Yang keempat, konten pembuatan pengguna. Yang kelima, mendengarkan secara sosial. Oke, dengan memasukkan model-model ini ke dalam strategi pemasaran e-commerce, kita dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan, membangun loyalitas merek, dan mendorong penjual. Oke, apakah bisa diterima, Putri? Menjawab, terima kasih, Cakup. Oke, baik. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Asti. Tadi pertanyaannya apa perbedaan utama dalam perilaku pembelian antara generasi milenial dan generasi Z di platform e-commerce dan bagaimana strategi pemasaran e-commerce dapat disesuaikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masing-masing generasi. Nah, perbedaan utama dalam perilaku pembeliannya itu yaitu ada pendekatan terhadap teknologi. Generasi Z umumnya itu lebih akrab dengan teknologi daripada generasi milenial. Mereka cenderung lebih cepat dalam mengadopsi fitur-fitur baru di platform e-commerce dan terbiasa dengan berbelanja online dengan teknologi yang canggih. Lalu ada motivasi pembelian. Kalau generasi milenial itu terpengaruh dengan merek dan cerita di balik produknya. Sementara generasi Z cenderung lebih fokus pada keaslian dan nilai fungsional produk. Lalu ada pengaruh sosial. Generasi Z itu dipengaruhi oleh biasanya dipengaruhi oleh opini teman atau influencer di medsos dalam pengambilan keputusan berbelanja. Sementara generasi milenial cenderung lebih memperhatikan ulasan online ataupun rekomendasi dari pengguna lain. Lalu ada pengalaman pengguna. Kalau generasi Z itu mengharapkan belanja online yang cepat, sederhana, dan intuitif. Mereka biasanya nggak sabar dengan lamanya proses transaksi dan membutuhkan navigasi yang jelas. Sementara generasi milenial cenderung lebih bersedia untuk menjelajahi berbagai opsi sebelum membuat keputusan. Nah, untuk strategi pemasaran yang efektif, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing generasi, bisa disesuaikan sebagai berikut. Kalau generasi milenial itu fokus pada branding yang kuat dan mungkin cerita-cerita yang bisa mempengaruhi. Mereka menggunakan ulasan dan rekomendasi untuk membangun kepercayaan. Nah, kalau di generasi Z itu mungkin pendekatannya bisa menggunakan platform media sosial untuk mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Entah itu bisa melalui influencer, melalui artis, dan konten-konten yang menarik. Harus mengoptimalkan pengalaman pengguna antar muka yang ramah pengguna dan proses pembayaran yang cepat. Mungkin itu Asti, apakah sudah cukup terjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Gio. Oke, sama-sama Asti. Saya izin menjawab pertanyaannya Salwa. Pertanyaannya itu seberapa penting personalisasi pengalaman pengguna dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di platform e-commerce. Personalisasi pengalaman pengguna tentu saja sangat penting dalam pengaruhnya dalam keputusan pembelian yang dimiliki oleh konsumen di e-commerce. Hal tersebut penting diantaranya dikarenakan melalui personalisasi dapat menciptakan relevansi produk yang disajikan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pengguna.
Melalui hal tersebut, pelanggan dapat juga dengan mudah menemukan barang yang ia butuhkan dan inginkan, serta dapat memberikan pengalaman pembelian pelanggan yang lebih baik, sehingga mendorong keinginan pengguna untuk membeli barang tersebut. Efek lainnya yang juga ditimbulkan dalam personalisasi yaitu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan akan merasa dihargai dan dikenal oleh merek dan cenderung akan kembali untuk melakukan pembelian lagi. Sehingga dapat disimpulkan personalisasi itu sangat penting untuk mempengaruhi keputusan pembelian pengguna atau pelanggan, bahkan di hal seperti loyalitas pelanggan yang dimiliki oleh pengguna. Apakah menjawab, Salwa? Menjawab. Terima kasih, Fikri. Yuk, sama-sama. Oke, terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Like. Apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk mengurangi ketidaknyamanan pasca pembelian dalam tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan dan bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan strategi ini? Mungkin strategi pemasaran yang efektif itu dimulai dari personalisasi email transaksional dengan mengirimkan email transaksional yang dipersonalisasi kepada pelanggan setelah pembelian yang mencakup tanda terima, informasi produk, dan terima kasih atas pembelian mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Kedua, mungkin bisa juga kita kasih rekomendasi produk, yaitu menawarkan produk rekomendasi yang relevan dengan pembelian sebelumnya melalui email atau di situs web itu. Hal ini dapat membantu pelanggan untuk menemukan produk yang mungkin mereka minati dan mendorong pembelian berulang. Kemudian bisa juga dengan program loyalitas pelanggan, yaitu membuat program yang memberikan insentif kepada pelanggan untuk terus berbelanja seperti poin, diskon, atau hadiah eksklusif. Nah, untuk mengukur keberhasilan strategi tersebut, perusahaan dapat menggunakan beberapa alat ukur. Yang pertama mungkin tingkat konversi atau persentase pengunjung yang melakukan pembelian setelah menerima rekomendasi atau komunikasi pemasaran tersebut. Kemudian ada Customer Lifetime Value atau CLV, yaitu menghitung nilai total yang diharapkan dari pelanggan selama masa hubungan dengan mereka dengan perusahaan. Kemudian bisa juga dengan ROI ya, Return on Investment, yaitu menghitung laba bersih dari investasi pemasaran dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab, Like? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, karena sudah selesai sesi tanya jawab kita kali ini, saya izin untuk menutup presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih sudah mendengarkan.